Tahu sih, mungkin kayak lebih ke pelecehan kali ya, pelecehan seksual lewat sosmed tuh kan sering banget. Tahu sih, kalau buat contohnya itu mungkin yang dari aku tahu tuh kayak yang ngirimin foto-foto yang nggak senonoh gitu ya. Data menunjukkan bahwa pengguna internet kian hari semakin bertambah. Hal ini semakin mendorong jumlah kekerasan seksual yang dilakukan di dunia maya. Kami mencoba bertanya kepada beberapa orang terkait dengan masalah ini. Aku cukup sering, apalagi kan di masa pandemi ini kita pasti butuh sama sosmed kan. Ya palingan sehari itu biasanya bisa sampai 7 jam sih, tapi rehat-rehat ya, nggak non-stop gitu. Kalau seringnya sih tiap hari sih, tapi kalau untuk jamnya berapa ya? Mungkin bisa lebih dari 6 jam. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI mengatakan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2020 telah mencapai angka 196,7 juta jiwa. Tak bisa dipungkiri, saat ini banyak aktivitas yang terjadi di sosial media. Bahkan seringkali hal itu menimbulkan korban. Kekerasan seksual seperti sexting adalah satu di antaranya. Sexting yang merupakan bagian dari kekerasan berbasis gender online juga terus mengalami peningkatan, terutama di masa pandemi. Menurut Badan PBB untuk Perempuan, peningkatan akses terhadap platform online menjadi faktor yang mendorong peningkatan angka kekerasan seksual. Aku pernah dengar tentang sexting. Itu kayak, ya istilahnya kayak nge-sex, tapi secara kata-kata lewat SMS, lewat chat gitu. Kalau masalah sexting aku baru dengar sih belum lama, dan itu lewat internet. Dari yang aku tahu tuh sexting itu kayak ngirimin gambar atau teks yang mengandung unsur seksualitasnya. Sexting, perasaan pernah denger sih. Sexting itu bukannya kayak eh, ngirim-ngirim foto gitu kan? Sexting adalah kegiatan berbagi pesan, gambar, foto, dan video yang memberikan sugesti secara seksual melalui perantara telepon genggam. Apakah kamu pernah melihat hal seperti ini? Ya, itu adalah beberapa contoh sexting yang sering terjadi di sosial media. Seorang pelaku sexting melakukan hal tersebut dengan berbagai alasan. Di antaranya adalah untuk menggoda penerima pesan, bersenang-senang, atau bahkan sekadar melakukan aktivitas seksual. Tapi, tahukah kamu bahwa hanya 36,7% orang yang khawatir jika seks mereka diteruskan ke orang lain dan 30,2% lainnya meneruskan seks ke orang lain? Sebuah survei dari Plan Internasional yang melibatkan 14.000 anak perempuan berusia 14-25 tahun di 22 negara termasuk Indonesia menunjukkan bahwa 58% perempuan mengalami sebuah bentuk pelecehan secara online. Bahkan, 50% partisipan mengaku lebih banyak menghadapi pelecehan online daripada offline. Kasus ini ditemukan di berbagai platform media sosial yang populer, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat, Twitter, dan TikTok. Berikut adalah beberapa kasus tentang sexting yang kami temukan di internet. Lalu, apakah kamu mengetahui dampak negatif yang ditimbulkan dari perilaku sexting? Ironisnya, saat ini masih banyak pihak yang belum mengetahui dampak sexting. Korban sexting yang merupakan bagian dari KBGO dapat mengalami gangguan mental atau stres, merasa rendah diri, dan bahkan mereka akan merasa tidak aman secara fisik. Jika kamu mengalami kekerasan seksual berupa sexting, maka kamu dapat melakukan beberapa upaya. Pertama, laporkan dan blokir akun pelaku. Kedua, dokumentasikan hal tersebut. Ketiga, hubungi bantuan yang membuka layanan pengaduan atau konseling. Semoga orang-orang tuh kedepannya lebih aware lagi sama masalah ini, karena masalah sexting ini tuh bikin orang gak nyaman. Lagi kalau ngirimnya tuh maksa gitu, maksudnya ya dia tiba-tiba ngirim gitu, itu bikin gak nyaman banget sih. Jadi semoga kasus ini tuh kedepannya bisa lebih berkurang, kalau bisa malah semoga nggak ada lagi gitu kasus kekerasan seksual seks ini. Kalau harapanku sih ya
Semoga orang-orang lebih bijak aja sih. Kalau misalnya tiba-tiba sama stranger terus tahu-tahu ngajak gitu kan juga bikin risih ya. Mungkin untuk kedepannya orang-orang harus lebih bijak aja sih. Harapan saya sih untuk remaja seumuran saya mungkin atau lebih besar sedikit ya untuk mengerti sex education ya. karena belum kayak nggak pantas aja gitu, masih kecil udah kayak gitu ya. Oleh sebab itu, sangat penting untuk melakukan upaya pencegahan terhadap perilaku sexting, seperti pemberian edukasi sexting, peningkatan pengawasan orang tua, kampanye publik, dan pembuatan kebijakan sekolah. Yuk, kita hentikan sexting saat ini juga.